Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya, unboxing dan tes. Di sini untuk kartu grafisnya yaitu Zotac Mini GTX GeForce GTX 1050 Ti ya. Kartu grafis ini garansi resmi dari Asia Alam Raya, namun sudah berakhir karena ini unit-unit per periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ya, kurang lebih ya. Oke, kita akan coba lihat secara detail di sini untuk kartu grafisnya seperti ini boxnya. Jadi kartu ini dibekali dengan memori 4GB GDDR5 dan dia bisa disetting dengan menggunakan software bernama Firestorm ya. Firestorm seperti itu. Teman-teman bisa download softwarenya berada di internet. Untuk di sini untuk serinya sepertinya ini sudah tidak terkelupas dari bodinya ya. Dari bukan bodi ya, boxnya ya. Namun bisa kita lihat di sini untuk unitnya GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128 bit ya. Ada HDMI, DisplayPort, Dual DVI, Windows 10 ready tentunya. Oke, mantap jiwa. Ini sebenarnya sudah saya tes tadi menggunakan Firestrike dan berjalan dengan mulus, suhunya adem, mantap jiwa guys. Oke, untuk aksesoris pertama yang kita saat buka box ya, di sini akan didapatkan seperti buku promo-promo gitu. Dan juga ada quick installation guide ya guys, quick installation guide. Oke, kemudian kita coba cek di sini untuk boxnya isinya seperti ini aja. Ini box bagian dalam ya, dari box bagian luar. Ini box bagian dalamnya seperti tempat untuk telur ya. Tempat untuk menyimpan telur ya. Ini untuk static bagnya, dan kita lihat secara detail di sini untuk unitnya. Jadi Zotac GeForce GTX 1050 Ti untuk seri mini ITX ya. Jadi single fan dengan build quality yang mantap ini, dengan tekstur seperti kulit jeruk bodinya, mulus kinclong, begitu pula dengan bagian heatsink berwarna chrome ya, dan baut-bautnya serta komponen-komponen high quality-nya. Kemudian ini untuk PCI Express 3.0 ya, berjalan di bus interface 16 kali 3.0. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan ya. Jadi sangat irit daya, super duper hemat daya. Ini di bagian exhaust-nya, dan terlihat untuk sirip-sirip dari pendinginannya ya, atau heatsink-nya, mantap. Sip. Kemudian untuk di bagian display, kartu ini memiliki 3 buah display ya. Yang pertama ada HDMI, kemudian 1 buah display port, dan 1 buah DVI port ya, mantap ya. Single slot, untuk body dari platnya single slot, tapi secara keseluruhan sebenarnya ini dual slot ya kalau dilihat. Oke, kemudian di bagian belakang untuk kartu grafis ini memiliki plat fiber yang benar-benar masih mulus ya guys ya, bening ya guys, kinclong. Yang istimewa di kartu grafis ini, dia masih memiliki segel resmi dari PT Asia Alam Raya yang masih utuh ya, mantap jiwa. Just untuk serinya tertera di bagian belakangnya. Di sini Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB 128 bit GDDR5. Mantap jiwa. Just terkotos-kotos guys. Oke, sekarang kita akan pasang unit ini dan kita akan jalankan tes guys. Kita datangkan sinar matahari buatan. Kita berikan lighting ya. Kita rubah ke warna kuning biar cerah ya, cerah mentari pagi. Oke, goyang-goyang, gak apa-apa ya guys ya. Jadi keistimewaannya saat memasang kartu grafis ini, karena dia single shot, dia cukup dipasang dengan mudah ya. Paskan dulu PCI Express-nya, nah, pasti jangan sampai salah. Nah, gini doang, seperti ini aja guys. Cukup dengan ditaruh aja, bahkan ini nggak saya lock dengan bot, dia sudah ergonomis ya untuk penguncian ya. Ini sudah kencang. Kemudian saya pasang port HDMI terlebih dahulu. Kita pasang HDMI nya 2.0 ya. Kita nyalakan dulu untuk PSU nya. Saya supply dengan power supply Coger JMX 700W 80 plus bronze dengan menggunakan port HDMI di bagian HDMI portnya dengan 1080p
ya resolusinya. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulus terkulus-kulus ya guys, mulus terkulus-kulus. Just display sudah tampil. Kita akan menuju ke display. Oke, kita kembalikan dulu zoomnya, paskan dulu guys. Paskan center dulu ya. Ini saya tes per 15 September jam 15.27. Oke, kita masuk dulu ke sistem. Di sini resolusi sudah terdeteksi sebagai Full HD ya guys. Seperti teman-teman lihat di layar, resolusi sudah Full HD. Ini artinya bahwa kartu grafis sudah terdeteksi dengan baik antara PC dan driver-drivernya ya. Oke, zoomnya terlalu zoom. Kita maju dikit, pas ya. Oke, jadi di sini kita akan buka software pendukungnya seperti MSI Afterburner, posisi di 33 derajat Celcius, super duper adem guys, menggigil. Kita buka hardware info, prosesor di 35 derajat. Kita sambil load ini ya untuk 3D Mark dan GPU Z guys. Oke, kita paskan dulu ke bagian GPU, suhu di 35 derajat Celcius ya untuk load saat ini. Dengan TDP idle di 35 watt, kita akan browse untuk spesifikasinya. Ya, seperti ini ya. Kartu grafis ini bernama Zotac GTX 1050 Ti Mini ya. Jadi memang desain untuk mini ITX, tapi performanya tetap aja gahar guys. Walaupun teman-teman gunakan motherboard MATX juga sepertinya tidak ada masalah ya. Karena saya menggunakan tes ini menggunakan MATX juga. Untuk arsitekturnya bernama Pascal GP107 dengan subvendor dari Zotac PC Partner, berjalan di bus interface 16x 3.0. Kemudian render texture mappingnya 32/48 dengan core-nya atau shadernya di 768 core. Unified ya, di direct supportnya 12_1, dan kartu grafis ini memiliki VRAM GDDR5 Samsung 4GB dengan bus width-nya 128 bit dan bandwidth-nya ya guys, istimewa di sini di 112.1 GB per detik. Walaupun mini ITX tapi dia memiliki bandwidth di 112. Karena di luaran sana banyak juga beredar 1050 Ti yang memiliki bandwidth hanya di 96 GB per detik ya. Walaupun tanpa pin power. Tapi ini tanpa pin power tapi dia memiliki bandwidth yang 112,1 GB per detik. Dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.77 Windows 10 64 bit ya. Windows 10 64 bit DCH dengan signaturenya Windows Hardware Quality Labs. Kemudian dia memiliki base clock di 1304, memori 1752 dan boost clocknya di 1418 MHz. Mantap. Kartu ini dual slot ya, TDP 75 watt, suggested power supply-nya 250 watt, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a tanpa power connector. Mantap. Overall just terkotos-kotos. Oke. Posisi suhu saat ini di 32 derajat Celcius guys. Mantap jiwa, menggigil ya. Kita akan tes menggunakan Firestrak secara penuh di preset 1080 dan kita akan monitoring bagaimana performa dari kartu grafis ini. Please wait, collecting system info. Loading terlebih dahulu guys. Suara kipas super duper senyap ya, karena di sini juga saya supply dengan Egghouse 1 buah, Egghouse atas 3 buah ya, kemudian input di dalam intake-nya 3 buah. Mantap untuk mensuplai proses pendinginannya seperti itu guys. Kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Kemarin kebetulan ada teman yang rakit PC, dia hanya menggunakan 1 buah Egghouse kipas dan 1 buah intake di bagian atas, dan tentunya kurang begitu maksimal menurut dia, dan saya sarankan ya sebaiknya ditambah kipas, maka performanya akan semakin ciamik gitu. Oke, start di 49 derajat Celcius ya, sebenarnya sudah berjalan beberapa saat. Saat ini posisi suhu di 51 derajat Celcius dengan TDP 68 sampai 69 watt. Clock speed kartu grafis ini di 3,5 GHz ya. RPM kipas berputar maksimal di 54% RPM, dan dia bisa mencapai average FPS 40 fps.
mantap, berjalan sangat mulus di 1000 frame ya guys ya. Karena ini seri 1050 Ti, dia mendapatkan 1000 frame seperti itu. Lanjut untuk Firestore Graphics Test 2. Ciamik Soro terkoyo-koyo. Lanjut ya, kita loading terlebih dahulu. Oke, idle di 40 derajat Celcius langsung meluncur ke 47, 49, 51, 52 ya, 53 derajat Celcius dengan frame di 300 frame dan gambarnya dengan super duper tajam guys, super duper tajam rendernya, tekstur mappingnya. Mantul jewel 55 derajat Celcius, belum menyentuh 60 guys, belum menyentuh 60 guys, walaupun single fan Mini ITX, tapi performanya Xiaomi Soro guys. Kondisi masih segel resmi ya, belum pernah dibongkar sama sekali. Performanya juga sangat-sangat terjaga. Oke, 57 derajat Celcius untuk suhu full tes kedua ya. Jadi suhu tertinggi saat ini masih di 57,5 derajat Celcius. Jadi memiliki rentang suhu yang sama dari tes pertama yang saya lakukan. Kemudian saya jeda berapa menit untuk istirahat, lanjut tes kedua untuk saya record secara penuh. Ternyata suhunya juga benar-benar mantap ya, adem guys, seperti itu. Saat ini kartu grafis menggunakan idle ya, karena menggunakan prosesor. Dia mencapai suhu di 39 derajat Celcius, proses penurunannya juga sangat cepat, idle di 10-11%. Lanjut untuk tes terakhir, yaitu menggunakan combine test di 1080. Kita lihat untuk tes terakhir ini, untuk supaya bisa mendapatkan hasil yang valid dari benchmark di Firestore 3D Mark. Oke, 49 derajat Celcius startingnya, dia di angka average 18 fps, suhu di 52 derajat Celcius. Ini combine test ya guys, jadi tes yang paling berat untuk di Firestore ya, benchmark Firestore. Mantap jiwa. Oke, berakhir di 55 derajat Celcius, jadi suhu tertinggi masih di angka 57,5 derajat Celcius untuk kelas kartu grafis single fan ya, Mini ITX. Oke, kita lihat skornya. Untuk kartu grafis ini memiliki grafik skor di 7800-an, basic score 7200, dan combine score di 2692. Untuk Firestore tes pertama yang saya lakukan nanti akan saya tunjukkan. Ini di sini untuk tes kedua mendapatkan skor 6509 ya, dimana average skornya di 6595, jadi terpaut sangat sedikit untuk poinnya. Kita coba intip untuk tes pertama yang saya lakukan tadi, skornya di 6400. Jadi untuk tes kedua ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi, 50 poin kurang lebih, dengan performa yang mantap jiwa guys. Kemudian kita coba pantau untuk stabilitas dari grafiknya. Di sini kartu grafis ini memiliki kestabilan yang mantap ya, kestabilan yang bagus. Kemudian untuk tes pertama dia achieve di 54 derajat, tes kedua di 57 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di combine test hanya di 54,69 derajat Celcius. Jadi overall performanya mantap jiwa ya, adem jaya dan kencang ya guys ya. Oke, kalau kita lihat efektif clock kartu grafis ini berjalan di 1784 MHz. Kemudian dia memiliki memori clock 1752 MHz dengan GPU core voltage yang sama 0,675 volt saat maksimal di 1 volt, dan TDP cenderung minimal dan currentnya itu sama saat idle di 35 watt, maksimalnya di 69 watt. Untuk perputaran kipas minimal di 47%, current saat idle 50%, gap 3%, dan maksimal di 56%. Jadi gapnya sangat-sangat kecil, dari idle ke maksimal hanya 6% saja, 6% RPM ya guys. Jadi performanya mantul jibul terkuel-kuel. Oke guys, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe, don't forget to subscribe, comment, like anything. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.